Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Faris Sawari, NIM 2018 310151. Baiklah, di sini saya akan memberikan atau memperjelaskan uh, dasar teori dari array dan function. Baiklah, langsung saja saya akan memperjelaskan, yaitu array merupakan bagian dasar pembentukan suatu struktur data yang memiliki kompleks. Hampir setiap jenis struktur data kompleks dapat disajikan secara logik dan oleh array. Array adalah suatu tipe data struktur yang berupa sejumlah data sejenis dalam kurung bertipe data sama. Jumlahnya tetap dan diberi suatu nama tertentu. Elemen-elemen array tersusun secara sekuensial di dalam memori sehingga memiliki alamat yang berdekatan. Array dapat berupa array 1 dan array 2 dimensi. Bahkan dimensi elemen-elemen array bertipe data yang sama, tapi bisa bernilai sama atau berbeda-beda. Array digunakan untuk menyimpan data-data yang diinputkan masing-masing ke dalam memori komputer. Jadi jumlah datanya banyak namun satu jenis. Ya, di sini karakteristik array. Satu, mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori bersifat statis. Mempunyai tipe data sama atau yang disebut dengan homogen. Tiga, dapat diakses secara acak. Empat, berurutan dan terstruktur. Array mempunyai dimensi. Yang pertama yaitu array dimensi 1. Dan kedua yaitu array dimensi dimensi 2. Dimensi 2 atau yang disebut dengan dimensi banyak. Array multidimensi berarti array yang kita deklarasikan dapat dikembangkan oleh array dimensi 2 dan seterusnya. Array multidimensi merupakan topik yang menarik dalam matematika. Setiap dimensi dalam array direpresentasikan sebagai subbagian dalam array. Sedangkan array 1 merupakan bagian program yang menggunakan suatu indeks tertentu. Pengaksesan elemen array dapat dilakukan berurutan atau random berdasarkan indeks tertentu secara berlangsung. Ya, langsung saja kita mencoba programnya. Nah, di sini saya sudah mensediakan programnya, yaitu array 1 dimensi. Seperti biasa, memasukkan int dan lakukan deklarasi array yang bernilai dengan 5 buah elemen, yang berisi 5 buah elemen. Ini saya memasukkan int r nilai dalam kurung 5, int tampung sama dengan 0, cout hasil output program yang ingin dimasukkan, yang di sini mengisi nilai ke dalam elemen array. Cout /n isi array for int i sama dengan 0, i lebih dari 5, cout isi indeks sin r nilai. Nah, di sini program saya melakukan ulangan yang saya gunakan yaitu for int i sama dengan 0, i lebih dari 5, 2, i plus tampung sama dengan tampung plus ar nilai. Dan di sini cout /n hasil output yang ingin kita keluarkan. Ini saya menjalankan programnya.
hasilnya seperti ini. Di sini mengapa hasilnya kita disuruh memasukkan 5 isi indeks ini, karena di sini saya mengasih innya di sini 5, maka hasil output yang akan keluar yaitu pasti 5 juga. Dan hasil semua ini ditambahkan, hasil dari isi indeks ini ditambahkan semua dan ditambahkan jadi hasilnya ini. Baik, sekarang kita membahas yang array 2 atau array 2 dimensi banyak. Array 2 dimensi seringkali digambarkan atau dianalogikan sebagai sebuah matriks atau bentuk grid. Jika array berdimensi 1 hanya terdiri dari satu baris dan banyak kolom. Array berdimensi 2 terdiri dari banyak baris dan banyak kolom yang bertipe sama. Array 2 dimensi merupakan array yang terdiri dari m buah baris dan n buah kolom. Bentuknya dapat berupa matriks atau tabel. Bentuk umumnya yaitu tipe data nama variabel dalam kurung indeks min 1 dalam kurung indeks min 2. Langsung saja kita masuk ke programnya. Di sini saya sudah menyiapkan program array dimensi 2. Saya masukkan deklarasi array 2 dimensi dengan jumlah elemen baris 3 dan jumlah elemen kolom 2. Saya mendeklarasikan variabel untuk indeks ulangan in i, j titik 2 cout jumlahan matriks ordo 3x2. Lalu saya mengisi nilai ke dalam elemen-elemen array matrika, sedangkan elemen-elemen array matriks sudah diisi saat deklarasi inisialisasi. Saya menggunakan for i sama dengan 0, i lebih dari 3, i plus plus, for j sama dengan 0, j lebih dari 2, j plus plus, j matriks i j sin matriks, karena kita punya matriks jadi sini juga matriks. Lalu di bawahnya cout saya melakukan penjumlahan array matriks dan matriks B dan menyimpan hasilnya ke array matriks C. Jadi yang matriks B proses saya menyimpannya hasilnya ke array matriks C. Lalu matriks A kita tambahkan dengan matriks B. Lalu saya menampilkan matriks A. Saya lakukan pengulangan lagi dengan tadi di atasnya matriks A, yang di bawahnya matriks B, lalu menampilkan hasil penjumlahan atau penjumlahan bagi matriks C dalam bentuk matriks dengan order 3x3. Matriks C dengan matriks C atau hasil. Baik, kita jalankan saja programnya. Nah, kita masukkan 3, 8, 7, 9. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini saya menggunakan perulangan
line for disuruh memasukkan inputnya yaitu sebanyak 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika sudah kita masukkan, ini akan terhitung sendiri sesuai dengan yang kita masukkan tadi di program. Tadi saya memasukkan matriks A ditambah matriks B, hasilnya matriks A dan matriks B nya hasilnya. Terus yang matriks C, matriks A ini kita tambahkan, dan matriks C atau hasil ini hasil dari matriks C. Baik guys, di sini yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan tentang array dimensi 1 dan dimensi 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi atau prosedur fungsi dalam function dalam kurung fungsi merupakan blok dari kode yang dirancang untuk melaksanakan tugas khusus. Pada intinya, fungsi berguna untuk mengurangi pengulangan tulisan program yang berulang atau sama. Program menjadi terstruktur sehingga mudah dipahami dan dikembangkan. Fungsi yang sudah kita kenal sebelumnya adalah fungsi main yang bersifat mutlak, karena fungsi ini digunakan di program sebagai contoh yang lainnya. Contohnya fungsi print yang mempunyai tugas untuk menampilkan informasi atau data ke layar, dan masih banyak lainnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur fungsi. Sebuah fungsi sederhana mempunyai bentuk penulisan sebagai berikut. Pertama, nama fungsi, argumen, pertanyaan atau perintah. Pertanyaan atau perintah dalam inputan yang ingin kita masukkan. Dan di sini prototipe fungsi. Prototipe fungsi digunakan untuk menjelaskan pada compiler mengenai tipe keluaran fungsi, jumlah parameter, tipe dari masing-masing parameter. Salah satu keuntungan pemakaian prototipe, compiler akan melakukan konversi antara tipe parameter dalam definisi dan parameter saat pemanggilan fungsi tidak sama atau akan menunjukkan kesalahan jika jumlah parameter dalam definisi dan saat pemanggilan berbeda. Contoh prototipe fungsi: float, total, float A dan float B menggunakan titik koma. Jika dalam penggunaan fungsi yang kita deklarasikan dengan menggunakan prototype, maka bentuk definisi harus diubah sebagai contoh pada pendefinisian berikut ini: float total A, B, float A, Y, titik koma. Bentuk pendefinisian di atas harus diubah menjadi bentuk modern. Pendefinisian fungsi float total float A, float B, tutup kurung. Sini tidak menggunakan titik koma. Parameter fungsi. Terdapat dua macam parameter fungsi, yaitu parameter formal dan parameter variabel yang ada pada daftar parameter. Dalam definisi fungsi, parameter aktual adalah variabel yang dipakai dalam pemanggilan fungsi. Bentuk penulisan parameter formal dan parameter aktual. Pemanggilan dengan nilai call by value. Pemanggilan dengan nilai merupakan cara yang dipakai untuk seluruh fungsi buatan yang telah dibahas di depan. Pada pemanggilan nilai dari parameter aktual akan ditulis parameter formal. Dengan cara ini, parameter aktual tidak bisa diubah walaupun nilai parameter formal berubah. Selanjutnya, pemanggilan dengan reference atau call by reference.
Pemanggilan dengan reference merupakan upaya untuk melewatkan alamat dari suatu variabel ke dalam fungsi. Cara ini dapat kita pakai untuk mengubah isi suatu variabel di luar fungsi dengan melaksanakan pengubahan di dalam fungsi. Selanjutnya, inline function. Fungsi inline function digunakan untuk mempercepat proses program, terutama program-program yang sering menggunakan fungsi, terutama program-program yang menggunakan penyataan pengulangan proses seperti for, while, dan do while. Inline function dideklarasikan dengan menyisipkan kata kunci inline di depan tipe datanya. Dan yang terakhir, function overloading. Function overloading adalah mendefinisikan beberapa fungsi sehingga memiliki nama yang sama. Dapat diartikan bahwa fungsi yang overload berarti menyediakan versi lain dari fungsi tersebut. Salah satu kelebihan dari C++ adalah overload. Sebagai contoh, bentuk fungsi yang sama dengan tipe yang berbeda dan dibuatkan pula nama fungsi yang berbeda-beda. Baiklah, di sini yang bisa saya jelaskan. Langsung saja kita mencoba programnya. Sini saya sudah menyediakan program function dengan menggunakan nilai fungsi yang hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi. Di sini saya membuat fungsi dengan melewati nilai x ke dalamnya. Nilai x-nya ini. Saya melewatkan nilai x ke dalamnya, saya pisah, dan yang di bawahnya yaitu fungsi utama. Fungsi utama dari program ini inputan dari program yang saya lakukan yaitu melakukan penginputan secara langsung, atau yang disebut dengan yang di Word tadi, yaitu pemanggilan yang secara call by value. In bilangan, cout masukkan sebuah bilangan bulat. Dan di sini saya menampilkan nilai awalnya yaitu bilangan, mengambil fungsi berkali-kali, dan menampilkan nilai akhir. Langsung saja kita coba programnya, kita running. Masukkan bilangan bulat yaitu 10. Nilai awalnya kan 10, dan nilai dalam fungsinya 20, karena bilangan bulat dari 10 yaitu 20. Baiklah, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan dari materi tentang function. Mohon maaf jika ada yang salah atau jika ada yang kurang kata-kata yang jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.